Well, howdy, y'all. What's the matter? Oh, that's right. My eyes are missing. Well, don't be scared. Me and Stitch Buddy were just playing a game of tag. Cerita analog horor kali ini yang akan kita bahas mengenai di mana ada sebuah keluarga harmonis berubah menjadi mimpi buruk, tragedi berdarah di mana-mana, dan munculnya sosok boneka hidup misterius yang disebut Henry Toy mulai meneror keluarga ini. Cerita dimulai dengan seorang perempuan bernama Gloria sedang berjalan di dalam ruangan rumah mencari suaminya, Martin. Gloria menemukan Martin di dalam ruangan kamar. Ia memberitahu Martin dengan sangat gembira karena anak mereka bernama Charlotte ingin mengadopsi seekor anjing peliharaan. Namun di luar dugaan, Martin mengalami masalah yang sangat serius. Hari ini adalah hari di mana ia akan bertemu dengan dokter untuk konsultasi mengenai apakah ia akan bisa memiliki keturunan lagi. I made that trip to the doctor today. Oh dear, I'm so sorry. I forgot that was today. Well, how did it go? Did he say yes? No. He said no. Dan hasilnya, dokter mengatakan Martin tidak bisa memiliki keturunan lagi karena penyakit yang ia alami. Mendengar berita ini, pikiran Martin pada saat itu kacau balau dan menolak keinginan Gloria yang sangat ingin memelihara seekor anjing untuk anak mereka. Maybe we can still adopt one. Yeah, I'll make an appointment first thing tomorrow morning. No, I can't go through with that. I can't go through with taking care of somebody else's kid. I can't. If it's not my blood, then I don't want it. Pembicaraan kemudian berakhir. Martin memberitahu Gloria kalau ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Gloria bisa menemukan dirinya di area basement. Pada hari berikutnya, Gloria dan Martin sedang tidak berada di dalam rumah. Sedangkan salah satu orang yang berada di dalam rumah mereka adalah putranya, Eddie Miller. Eddie Miller terbangun di tengah malam dan hal mengerikan pun terjadi. Sesosok monster menyeramkan masuk ke dalam rumah mereka. Secara diam-diam, Eddie dengan berani memfoto makhluk ini, tapi ia ketahuan dan dikejar. Eddie bersembunyi di dalam lemari dan kemudian ia ditemukan oleh sesosok boneka yang lain. Cuplikan kemudian akan berganti dengan pidato dari seorang pria bernama Arthur Graywander. Arthur Graywander merupakan seorang pendiri dari tempat bermain bernama Harmony Play Corporation. Sekaligus juga ia adalah pria yang dikabarkan telah meninggal karena kecelakaan di dalam Harmony Play. Tidak dijelaskan sama sekali kecelakaan seperti apa yang telah terjadi, tapi di balik insiden ini telah mengakibatkan hilangnya 8 orang secara misterius.
Kurang lebih itulah yang terjadi dengan Harmony Play Corporation. Nyatanya, setelah 7 tahun kemudian, Arthur ditemukan kembali dengan keadaan wajahnya mengalami luka parah. Lukanya bukan sekedar luka biasa, melainkan setengah dari wajahnya telah diganti dengan plastik. Tujuan dari pidato ini sebenarnya Arthur ingin mendirikan tempat bermain yang baru, yaitu Harmony Arcadia. Tempat bermain bagaikan surga di mana anak-anak bisa menemukan play area, play store, play mesin arcade, dan segala jenis hiburan menarik lainnya. Bahkan ada juga boneka keamanan bernama Henry Security. Scene kemudian akan dilanjuti sebuah program TV. Terlihat boneka Henry memberikan sebuah tutorial cara untuk memasang beberapa part bagian dari badannya yang terlepas. Lengan kanan. Wonderful! I guess you can say you gave me a hand. Lengan kiri. Terrific! I gotta hand it to you. You handled that like a champ. Kaki kanan. Way to go! That's got some kick to it. Dan kaki kiri. Awesome job! Now you're reaching my standards. Tapi ketika ingin memasang kedua bola matanya, suasana terasa menyeramkan dan disturbing. Great job! You found my eyes. Now just put them on back in my sockets. Lanjut pada 11 November 1985 telah dilaporkan sebuah berita mengerikan di mana tubuh 2 orang anak yang telah meninggal tiba-tiba saja ditemukan telah digali oleh seseorang. Tubuh kedua anak ini diantaranya bernama Richard Smith dan Nathan Berner yang dilaporkan mengalami kematian misterius karena telah menonton acara TV yang dibajak dari Harmony Broadcast berjudul The Adventure of Marcus and Andrew. Cerita dilanjuti dengan percakapan Gloria dengan Martin. Gloria mengungkit kembali mengenai pembicaraan mereka semalam, di mana Martin yang bersedih akan keluarga mereka yang tidak bisa memiliki keturunan lagi. Di luar dugaan, Gloria memberitahu Martin kalau ia sebenarnya telah pergi ke dokter janin dan hasilnya di luar dugaan. Gloria mengandung seorang anak, dan kabar baiknya, anak yang ia kandung adalah anak laki-laki. No, you'd be so happy to hear. Oh, just wait till Arthur hears about this. He's gonna lose his mind when he finds out that he's gonna be an uncle. I'm sure he's gonna be a proud uncle. And you'll be a wonderful father. Just imagine. You, me, and our miracle child. Yeah. Our miracle child. Semenjak pertemuan Eddie Miller dengan sosok makhluk menyeramkan ini, mereka berubah menjadi teman baik. Bahkan Eddie juga memberikan sebuah nama, yaitu Mr. Henley. Eddie juga menjelaskan kalau Mr. Henley adalah sosok yang sangat takut dengan flash kamera. Ketika ada yang memfotonya secara diam-diam, maka Mr. Henley akan menghancurkan kamera mereka.
Dan yang lebih menariknya lagi, Eddie juga menjelaskan Mr. Henley memiliki Henry Toy. Saat itu, Henry Toy berjalan sendiri mendekati Eddie dan menceritakan sebuah kisah. Setelah Harmoni Arcadia resmi dibuka, mereka menampilkan sebuah program iklan TV mengenai produk terbaru mereka, yaitu 3 jenis robot Henry. Ketiga jenis robot Henry diciptakan dengan tujuan untuk melindungi pemilik rumah yang memiliki robot ini agar terhindar dari hal-hal buruk. Robot Henry dilengkapi dengan sensor kamera dan database catatan rekor kriminal seseorang yang didesain untuk menciptakan kenyamanan bagi pemiliknya. Ketiga jenis robot Henry ini memiliki 3 jenis fungsi yang berbeda-beda. Henry Playtime, robot yang menjaga sikap anak kecil sewaktu bermain dengan robot ini. Henry Playtime bahkan melarang anak kecil untuk berkata kasar, berbuat nakal, dan segala hal buruk. Robot Henry kedua memiliki bentuk yang lebih tegas dan desain militeri. Trooper Henry adalah robot yang akan menjaga anak-anak untuk berperilaku baik menjadi manusia sejati, dilarang merokok, minum alkohol, mencuri, dan perbuatan buruk yang lain. Commander Henry. Commander Henry adalah robot security system paling aman yang mengendalikan segalanya. Ia bisa mengendalikan Henry Playtime dan Trooper Henry. Tidak boleh ada kesalahan. Bila Commander Henry melihat sedikit saja kesalahan, maka ia akan memberikan sebuah hukuman. Gloria baru saja pulang dan mencari Martin dengan penuh amarah. Ia menemukan Martin di dalam ruangan kamar dan bertanya mengenai apa yang ia lakukan kepada Thomas. Bukankah Martin pada saat itu berjanji dengan Gloria akan mengantar anak mereka, Thomas, untuk pergi ke sekolah? Tapi kenapa tiba-tiba saja sekolah memberitahu Gloria kalau hari ini Thomas tidak berada di area sekolah? That broadcast incident really sent him over the edge. But because I'm his brother, he gave me the job of mascot performer. Ketika Gloria bertanya, Martin terlihat sangat aneh. Ia menganggap seolah-olah Thomas bukanlah anak mereka. Dan yang paling mengerikannya lagi, Martin memberikan Gloria waktu sebanyak 30 detik untuk membawa Charlotte pergi secepat mungkin karena ia akan memburu Gloria. No, what did you do to him? Where's my son? Where is my boy? Where is he, Martin? You have 30 seconds to get the girls and get as far as you can. Start running. Oh God. 1, Oh God, please no! 2, 3, 4, 5. We were sailing alone on Moonlight Bay. We could hear the voices ringing. They seemed to say, you have stolen my heart. Now don't go away. As we sang love's old sweet song on Moonlight Bay, we were sailing along on Moonlight Bay. We could hear the wind. They seemed to
Halo semuanya, selamat datang kembali lagi dengan gua Game90net. Sekarang mari kita cari tahu apa yang terjadi dengan keluarga Martin. Mari kita mulai dari Arthur Grywander. Arthur Grywander adalah pendiri dari perusahaan Harmony Play. Harmony Play sendiri bisa dibilang adalah tempat menyenangkan untuk anak-anak menghabiskan waktu mereka bermain, menonton, dan tidur. Setelah Harmony Play didirikan dan cukup terkenal, muncul sebuah masalah seperti siaran broadcast yang dihack oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya sama sekali dan menyiarkan sebuah program TV berjudul The Adventure of Marcus and Andrew. Nah, anak-anak yang menonton siaran program TV ini, mereka akan mengalami gangguan mental secara singkat dan berakhir dengan meninggal. Salah satunya adalah Richard Smith dan Nathan Berners. Lanjut, pada 11 November 1985 terjadi sebuah penggalian makam. Lalu tubuh Richard dan Nathan telah dicuri oleh seseorang. Sampai suatu hari terjadi lagi sebuah insiden mengerikan yang mengakibatkan 8 orang anak meninggal dan Arthur Grywander juga dikabarkan meninggal pada 6 Januari 1993. Nyatanya setelah 7 tahun Arthur dikabarkan meninggal, Arthur Grywander kembali ditemukan. Ia masih hidup dan sebagian dari tubuhnya telah diganti dengan plastik yang sama dengan Henry Toy. Arthur yang berpidato memberikan belasungkawa kepada 8 anak yang meninggal dan menyebutkan saudaranya yang meninggal juga, yang tak lain adalah Martin, orang yang bekerja sebagai maskot panggung di dalam Harmony Play. Ia juga meninggal di dalam insiden Harmony Play Corporation. Pertanyaannya, bagaimana Arthur bisa hidup kembali? Nyatanya, semua dalang di balik insiden mengerikan ini bisa terjadi karena Martin. Martin adalah pria yang bekerja di dalam Harmony Play bersama dengan Arthur. Arthur adalah saudara sekaligus atasannya dan Martin adalah saudara sekaligus maskot utama Harmony Play, yaitu The Clown, sang badut. He gave me the job of mascot performer. Sebenarnya Martin tidak suka dengan pekerjaan menjadi maskot sebagai badut. Tapi mau tidak mau, ia hanya memiliki satu pilihan. Martin juga memiliki seorang istri yang sangat menyayanginya bernama Gloria dan anak adopsi mereka yaitu Eddie dan Charlotte. Tapi kenyataannya keluarga Martin tidak bahagia sama sekali karena Martin hanya ingin memiliki anak hasil dari darahnya sendiri, bukan anak hasil adopsi. Martin tidak bisa memiliki anak karena penyakit yang ia alami. Tapi sampai suatu hari Martin mendapati kabar gembira dari Gloria bahwa Gloria telah mengandung seorang anak yang tak lain adalah anaknya sendiri, anak laki-laki yang akan diberi nama dengan Thomas. Nyatanya Thomas bukanlah anak Martin. Perhatikan saja pada title videonya, The Miracle Child. Martin sudah didiagnosa tidak bisa memiliki anak. Lantas bagaimana Gloria bisa memiliki anak dari Martin? Jawabannya, Thomas adalah anak dari Arthur Grywander dan Gloria. Gloria tidak mengkhianati Martin, tapi ia sangat putus asa melihat Martin yang tidak bisa memiliki anak. Maka dari itu ia meminta bantuan Arthur untuk membantunya memiliki anak agar Martin kembali bahagia. Sebelum membahas lebih dalam mengenai apa yang dilakukan Martin, mari kita ketahui apa sebenarnya pekerjaan Martin. Martin adalah maskot dari Harmony Play, yaitu The Clown. Di sisi lain, Martin juga bertugas untuk menciptakan mainan. Ketika Martin bekerja menciptakan mainan, ia lebih suka menyendiri di dalam ruangan basement dan menciptakan karyanya. Nyatanya, karya indah yang diciptakan oleh Martin berasal dari tubuh manusia. Martin adalah orang yang menyebabkan hancurnya Harmony Play. Ia menghabisi orang-orang yang ada di dalam gedung Harmony termasuk saudaranya sendiri, Arthur. Insiden ini kemudian disebut sebagai Martin Maniac Case. Kasus Martin Maniac Case dikerjakan oleh seorang detektif pintar bernama Harold Stewart. Ia adalah orang yang menyadari pertama kali
kalau insiden broadcast The Adventure Marcus and Andrew adalah video tape terkutuk yang menghubungkan dengan kasus pembunuhan Martin. Orang-orang yang dibunuh oleh Martin akan dijadikan boneka, termasuk ke-8 orang anak yang menghilang dan juga Arthur Greywander yang ternyata ia dijadikan boneka ice cream atau The Ice Cream Man. Iya, Arthur adalah The Ice Cream Man yang berada di dalam Harmony Arcadia. Tapi bagaimana caranya Martin bisa menghidupkan orang yang telah meninggal dan memasukkan tubuhnya ke dalam boneka kosong? Jawabannya, Martin melakukan perjanjian dengan iblis, dan imbalan yang ia peroleh adalah kemampuan untuk memasukkan jiwa manusia ke dalam boneka. Teori ini juga menjadi bukti kalau insiden broadcast Harmony alias The Adventure Marcus and Andrew adalah rekaman tape terkutuk buatan iblis yang akan membunuh siapa saja bila menontonnya. Sosok sang iblis dapat kita temukan pada sobekan kertas ini. Kalau Arthur adalah The Ice Cream Man, jadi siapa orang yang sedang berpidato? Tentu jawabannya dia bukanlah Arthur. Sebenarnya ada satu teori paling menarik mengenai Arthur, tapi belum terbukti secara benar. Jadi gini, Arthur adalah manusia yang berubah menjadi The Ice Cream Man, hasil ciptaan dari Martin. Sampai suatu hari The Ice Cream Man alias Arthur marah dengan semua hal yang dilakukan Martin. Maka dari itu ia membunuh Martin. Tapi kenyataannya Martin gagal dibunuh dan ia masih hidup. Lalu Martin menciptakan tubuh baru untuk dirinya, yaitu Arthur. Semisalnya Arthur yang berpidato adalah Martin, maka ini akan berakhir dengan sangat buruk. Belum lagi kita dapat melihat seluruh pasukan Henry Toy yang terdiri dari 3 jenis bukan mainan biasa. Mereka adalah mainan yang diciptakan untuk dimainkan oleh anak-anak dan kemudian menculik anak-anak. Sedangkan pada rekaman tape final, kita dapat menemukan Gloria yang pulang ke rumah dengan penuh emosi, menanyakan kemana Thomas dibawa pergi oleh Martin. Nyatanya pada rekaman ini telah menunjukkan Martin baru saja pulang dari suatu tempat yang tak lain adalah ini hari di mana ia membunuh Arthur dengan mengkuliti seluruh badan yang menempel pada tubuh Arthur dan menjadikan Arthur sebagai The Ice Cream Man. Buktinya dapat kita temukan melalui sebuah rahasia yang telah diketahui kalau Thomas, anak mereka, adalah anak dari hubungan Gloria dengan Arthur. How long did you think it would take for me to find out? Or did you think that I wouldn't find out at all? Martin, I don't know what you're talking about. Don't you lie to me. Did you lie to them too? Does Thomas know? Does Macy know? Martin, stop it! Martin merasa kecewa dengan Gloria lalu memberikan Gloria waktu untuk melarikan diri bersama dengan anak perempuannya, Charlotte. Tapi pada akhirnya Gloria gagal melarikan diri dari kejaran Martin. Kurang lebih inilah dia beberapa misteri yang dapat ditemukan dari Harmony Family The Miracle Child. Namun ada beberapa hal yang belum dapat kita ketahui sama sekali. Seperti kenapa Martin ingin menciptakan boneka hidup yang berasal dari jiwa anak-anak. Lalu bagaimana nasib Eddie? Siapa sosok Mr. Henley dan sosok dari Henry Toy? Kedua sosok ini sangatlah misterius. Belum lagi kenapa ia mau berteman dengan Eddie. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan komentar di bawah. Kalian bebas komentar apa aja di kolom komentar supaya channel ini mendapatkan feedback dari YouTube dan terkena algoritmanya. Ya intinya supaya lebih berkembang, jadi please tolong komen apa aja di kolom komentar. Untuk kalian pendatang baru silahkan subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya karena di video selanjutnya kita akan membahas series kedua dari Harmony Family. Mungkin saja di episode selanjutnya semua misteri dapat ditemukan.